Apakah ada juga alasan rasional di balik lahirnya Nabi Isa yang tanpa ayah? Begini aja lah, udah saya coba aja lah, mungkin salah paham. Kalau Anda bertanyanya kepada para dokter sealam dunia, khususnya yang ahli kandungan, spesialis kandungan, silakan nanya kepada dokter seluruh dunia, dokter spesialis kandungan. Menurut dugaan saya, dokter semua pasti akan mengatakan tidak mungkin. Ini ilmu, ya kan gitu. Nah, dari mana saya bisa meyakini itu benar terjadi? Karena saya menanyakannya bukan sama dokter, tapi saya nanya sama Allah. Shalom, saudara keluarga Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudara keluarga Tuhan, mungkin di luar sana ada orang yang tidak percaya Yesus selalu berkata bahwa kelahiran Tuhan Yesus ini tidak masuk akal karena dia dilahirkan tanpa ayah. Maria yang belum punya suami tiba-tiba mengandung seorang anak yang diberi nama Yesus Kristus. Dan saudara keluarga Tuhan, sebenarnya kelahiran daripada Yesus ya tidak irrasional tetapi rasional. Nah, mari kita belajar dari analogi seorang penceramah di video berikut sebelum kita lanjut pembahasannya. Apakah ada juga alasan rasional di balik lahirnya Nabi Isa yang tanpa ayah? Kalau Anda bertanyanya kepada para dokter sealam dunia, khususnya yang ahli kandungan, spesialis kandungan, silakan nanya kepada dokter seluruh dunia, dokter spesialis kandungan yang ahli embriologi. Silakan nanya, mungkinkah seseorang perempuan dengan cara aseksual, artinya tidak melalui sanggama, tidak melalui pertemuan sperma dengan ovum, lalu terjadi pembuahan? Menurut dugaan saya, dokter semua pasti akan mengatakan tidak mungkin. Ini ilmu, ya kan gitu. Nah, dari mana saya bisa meyakini itu benar terjadi? Karena saya menanyakannya bukan sama dokter, tapi saya nanya sama Allah. Bahwa Allah itu innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu. Apalagi itu membuat anak dari ibu yang tanpa kawin, membuat manusia tanpa ibu, tanpa anak juga bisa. Tanpa suami, tanpa istri, tanpa bapak, tanpa ibu juga ada. Ya kan? Dan lalu menghidupkan kembali yang sudah jadi tanah pun juga bisa. Kaifa yuhyiha wa hiya ramim, bagaimana Allah menghidupkan kembali yang sudah menjadi tanah, sudah hancur. Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Nah, kalau saya tanya kepada Allah, yaitu hal yang mungkin, minal mumkinat, sesuatu yang mungkin terjadi. Apakah mungkin Allah masih bisa bikin manusia sekarang lahir lagi tanpa bapak? Mungkin, ya mungkin. Mungkinkah Allah sekarang bikin lagi manusia tanpa ibu, tanpa bapak? Ya mungkin, mengapa tidak? Sekali Al-Quran mengatakannya satu contoh satu, itu berarti kemungkinan ada yang lainnya. Orang lahir tanpa ibu, tanpa bapak, Nabi Adam kan? Mungkinkah Allah bikin Adam lagi? Ya mungkin, mengapa tidak? Sesuatu yang namanya mumkinat itu, ya katakan kalau nisbatnya kepada Allah, ya semuanya minal mumkinat, bisa terjadi. Allah apa saja, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Baik, saudara keluarga Tuhan, itu videonya kita sudah dengar bersama. Seperti apa analogi seorang penceramah di video tadi tentang kelahiran Nabi Isa Al-Masih. Dan saudara dalam Tuhan, saya katakan ya, sama halnya dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ya, tidak irrasional tetapi rasional. Ya, kalau kita berpikir secara pikiran manusia semata, memang ini tidak masuk di akal.
Masa sih seorang Maria yang tidak punya suami tiba-tiba mengandung dan melahirkan seorang bayi? Ini kan di luar analogi manusia, di luar kemampuan pikiran manusia. Tapi seperti yang disampaikan oleh seorang penceramah tadi, ya jangan kita melihat dari sisi pemikiran manusia, tetapi mari kita melihat dari sisi Tuhan, yang mana Tuhan adalah maha segalanya. Tuhan mampu melakukan segala keajaiban, termasuk kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus. Sangat masuk akal jikalau kita melihat melalui kuasa Tuhan. Ya, Tuhan berkuasa melakukan segala hal. Ya, langit dan bumi adalah miliknya Tuhan. Kehidupan kita miliknya Tuhan. Apalagi Yesus Kristus adalah Tuhan itu sendiri. Jadi sangat masuk akal, ya, dia dilahirkan atau dia datang ke dunia ini tanpa seorang ayah melalui Maria. Saudaraku dalam Tuhan, penjelasan seorang penceramah tadi, ya, sangat memberkati saya pribadi. Saya percaya bahwa juga memberkati saudara, yang memberikan kita analogi yang baik ya, tentang kelahiran Yesus Kristus. Memang dia membahasnya tentang kelahiran Isa Al-Masih, tapi kita bawakan ke dalam iman kekristenan analogi ini, lalu kita pakai untuk kelahiran Yesus Kristus. Dan saya katakan bahwa apa yang beliau sampaikan di video tadi sangat masuk akal sekali. Sekali lagi, Yesus datang ke dunia ini bukan irrasional, tetapi rasional, masuk di akal. Ya, karena Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan menjelma menjadi manusia, datang ke dunia ini untuk apa? Untuk menebus kita dari belenggu dosa melalui ya kematian, kebangkitannya, dan kenaikannya ke dalam sorga. Ya, dia naik ke sorga setelah dia bangkit dari antara orang mati. Tujuannya untuk menyediakan tempat bagi kita orang yang percaya kepadanya. Ya, sekali lagi saudara dalam Tuhan, bagi saudara yang masih ragu-ragu akan keilahian daripada Tuhan Yesus, saudara dalam Tuhan, ya, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, dia datang ke dunia ini, ya, sebagai jalan dan kebenaran dan hidup bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Ya, saudara dalam Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku dalam Tuhan, ya sekali lagi, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ada jaminan untuk masuk ke tempat yang kekal. Ada jaminan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, saudara dalam Tuhan, kiranya video singkat ini memberkati kita, membuat kita semakin teguh di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.